anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Maria dalam kelas bimbingan dan konseling. Anak-anak, coba kalian pikirkan, apa yang menjadi tanggung jawab kalian saat ini? Ya, betul. Salah satu tanggung jawab kalian adalah belajar. Belajar artinya proses yang harus kalian lewati untuk kalian bisa mengetahui, memahami, dan menguasai suatu hal yang sebelumnya kalian belum ketahui. Untuk bisa melalui proses tersebut dengan baik dan mencapai keberhasilan, maka perlu ada usaha dan tanggung jawab dari diri masing-masing. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ibu rasa kalian pasti sudah pernah tahu dan mendengar dari guru PKN mengenai tanggung jawab. Ibu juga yakin kalian pasti sudah belajar tentang tanggung jawab. Yuk, sekarang kita ingat-ingat lagi sambil kita bahas mengenai tanggung jawab lebih lanjut ya. Pada video pembelajaran kali ini, ada 4 poin tentang tanggung jawab yang akan Bu Guru sampaikan. Tanggung jawab adalah yang pertama, mengendalikan perilakumu sendiri, baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang akan kamu lakukan. Kamu akan dikatakan bertanggung jawab ketika kamu dapat memikirkan apa akibat atau konsekuensi dari apa yang akan kamu ucapkan atau lakukan ketika berhadapan dengan suatu kejadian. Kemudian, kamu menerima konsekuensi atau akibatnya ketika kamu melakukan hal tersebut. Yang kedua, dapat dipercaya pada tugas-tugas penting. Nah, ini yang paling sering terjadi. Ketika anak-anak mendapatkan tugas dari bapak ibu guru atau tugas dari orang tua. Ketika kamu lupa atau tidak mengerjakan tugas sekolah yang diberikan atau lupa mengerjakan apa yang diminta oleh orang tua, seketika itu juga kamu mencari berbagai alasan untuk tidak mau disalahkan atau dimarahi. Kamu akan katakan, "Aduh Pak, aduh Bu, maaf saya lupa mengerjakan tugas. Soalnya Mama gak kasih tahu ke aku tentang info di grup WA." Atau, "Aduh Papa, maaf aku tadi lupa membuang sampah di dapur. Soalnya tugas di sekolah itu banyak banget." Nah, menurut kamu ini bentuk sikap bertanggung jawab atau tidak? Nah, dalam hal ini kamu akan dikatakan bertanggung jawab ketika kamu dapat mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadamu tanpa perlu diingatkan, disuruh, atau diiming-imingi hadiah. Kamu akan berusaha bagaimana caranya agar kamu tidak lalai dalam mengerjakan tugas tersebut. Jika memang kondisi tidak mendukung untuk kamu mengerjakan tugas tersebut, bukan karena lupa ya, seperti contohnya sakit atau ada kejadian mendadak yang tidak dapat ditunda, maka kamu akan mengakuinya dan menerima konsekuensinya. Kamu tidak akan mencari alasan atau menyalahkan orang lain atau keadaan hanya karena agar kamu terhindar dari konsekuensi yang seharusnya kamu terima. Yang ketiga, menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebagai seorang yang bertanggung jawab, maka kamu akan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Kamu dikatakan bertanggung jawab ketika kamu dapat memprioritaskan atau mengutamakan tugas-tugas yang memang harus kamu kerjakan daripada bermain games atau melakukan hal-hal lain. Kamu tidak akan menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas-tugasmu. Coba selama ini, apakah kamu sudah termasuk anak yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau belum? Yuk, mulai sekarang belajar tepat waktu dan tidak menunda-nunda ya.
Poin yang keempat, yang terakhir, mengerjakan bagianmu pada saat bekerja bersama. Ini juga seringkali terjadi ketika diberikan tugas dalam kelompok. Seringkali hanya 1 atau 2 orang saja yang mengerjakan tugas dari 4 atau 5 anggota yang ada dalam kelompok tersebut. Membiarkan teman sendiri yang bekerja menyelesaikan tugas kelompok, sedangkan kamu bebas tugas dan tidak melakukan apa-apa, namun kamu mendapatkan nilai, itu merupakan suatu hal yang memalukan dan merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak akan mengerti apa-apa dan tidak ada ilmu yang kamu dapatkan. Tetapi kamu akan dikatakan bertanggung jawab ketika kamu dapat mengerjakan dan menyelesaikan bagianmu dalam kerja kelompok dengan baik. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan mengenai tanggung jawab. Coba kamu cek dirimu sendiri. Apakah kamu sudah termasuk kategori anak yang bertanggung jawab atau belum? Seseorang yang tidak bertanggung jawab akan sulit dipercaya oleh orang lain. Seseorang yang tidak bertanggung jawab artinya ia tidak memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan sesuatu, dan itu pastinya merugikan dirinya sendiri juga. Seseorang yang tidak bertanggung jawab, ibu yakin pastinya bukan kamu. Jadi, ayo anak-anak, mulai sekarang belajar untuk menjadi anak yang bertanggung jawab, ya? Oke? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.